Oke, sekarang kita akan masuk pada bagian yang terakhir dari masukan saya untuk proposal Saudari Yetri ini, yaitu tentang sistematika penulisan. Oke, nah, apa itu sistematika penulisan? Sistematika penulisan ini adalah ya namanya sistematika, sistem, ya sistem penulisan. Artinya dia mengkaitkan antara satu dengan yang lain, rancangan dari apa yang akan kita jabarkan nanti setelah kita menuliskan dari awal, mulai dari latar belakang masalah, kita mengajak orang untuk tertarik dengan apa yang kita tulis, kemudian kita menyampaikan ini loh yang akan saya kaji, yang akan saya teliti, ini tujuannya. Nah, ini gambaran eh, ruang lingkupnya, ini gambaran teoritisnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian orang ingin tahu bagaimana rencana-rencana dari permasalahan itu sampai ke tujuan itu kemudian diwujudkan. Nah, pewujudan dari tujuan penelitian itulah kemudian kita membuat yang namanya sistematika penulisan, ya. Nah, ini karena dia sistem, maka dia harus menyatu bab 1 sampai bab kesimpulan, ya. Nah, kesimpulan bab 1 sampai bab kesimpulan itu bisa jadi ada 4 bab, bisa jadi 5 bab, dan seterusnya. Nah, di sini di dalam sistematika penulisan ini kemudian kita memberikan deskripsi atau gambaran bab 1 itu kita mau bicara apa, nanti kaitannya apa dengan bab 2, apa kaitannya dengan bab 3 dan seterusnya sampai kesimpulan. Ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Orang tahu, nanti ini apa ini ya. Jangan lupa bahwa proposal ini di sini kita nggak nulis bab 1. Proposal ini ketika dianggap sudah selesai maka baru dia dianggap bab 1. Kalau belum selesai, belum diuji, belum diterima, belum ada perbaikan ya nggak bisa disampaikan bab 1. Ya, jadi jangan salah nanti ya. Nah, ketika kesimpulan ini menjadi ketika proposal ini kemudian selesai dan dianggap layak, maka dia naik level menjadi bab 1. Nah, apa itu bab 1? Seperti yang saya bilang tadi, secara keseluruhan proposal itu kan propose. Dia adalah rencana, usulan. Nah, ketika dia menjadi usulan itu makna yang paling penting dari sebuah usulan itu kan adalah dia memberi pengantar. Jadi bab 1 itu di dalam sistematika penulisan adalah pengantar. Jadi bab 1 itu memberi hantaran. Hantaran terkait apa? Terkait pertama tentang pentingnya penelitian, ya. Kemudian hantaran keunikan penelitian. Hantaran tentang pentingnya penelitian ini dilakukan. Maka dengan hantaran-hantaran pentingnya, keunikannya, ya, maka dalam bab ini akan diisi dengan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup dan seterusnya, ya. Nah, jadi kalau kita baca lagi apa yang sudah Anda tulis ini jauh sekali dari apa yang saya berikan masukannya ya. Jadi ini otomatis berubah semuanya ini ya. Karena berubah juga permasalahan ya. Oke, nah itu bab 1. Bab 2, ini adalah hasil penelitian ya. Dia membuka pintu terhadap penelitian kita. Nah, sebagai pembuka pintu karena ini ada kajian sejarah ya, kita coba lihat ini. Pembuka pintu dalam kajian sejarah itu kan yang paling penting dalam sejarah selalu diulang-ulang adalah konteks waktu dan tempat. Maka bab 2 itu berbicara tentang konteks waktu dan tempat. Artinya kita buka pintunya dulu, memahami tentang kehidupan masa kecil
kaum nasionalis Minangkabau itu pintunya di mana? Pintunya ada pada masa kolonial di Sumatera Barat. Nah, kita orang tahu bab 2 kita berbicara tentang masa kolonial di Sumatera Barat. Ya, pada bagian ini, nah, apa pentingnya ini? Apa unsur-unsur penting di dalam kita memberi orang, di dalam menjelaskan tentang masa kolonialisme di Sumatera Barat? Apa unsur-unsur pentingnya? Nah, itu yang menjadi subbab 2 ini, ya. Tolong dipikirkan nanti. Bayangkan, kembangkan imajinasinya, baca lagi tulisan-tulisan, tinjauan-tinjauan pustaka yang sudah diambil. Mereka menulis seperti apa di bab 2 itu, apa hal-hal yang penting di bab 2 itu yang bisa kita bawa sebagai inspirasi dalam menulis bab 2 kita sendiri. Ya, bukunya Deliar Nur, bukunya Elizabeth Grave, bukunya Taufik Abdullah, itu bab 2, atau Jeffrey Adler dan seterusnya, itu bicara tentang apa? Ya, yang terkait tentang kolonialisme di Sumatera Barat. Nah, kita lihat itu, kita ambil apa kira-kira yang penting, yang unik, yang kira-kira bisa memberi dasar, memberikan arahan terhadap penelitian kita. Ya, nah jadi hal-hal penting seperti itulah yang nanti akan menjadi judul subbab penelitian kita, menjadi subbab bagian 2. Ya, nah bab 3 dia adalah jawaban dari pertanyaan penelitian yang pertama, kan bicara tentang nilai-nilai ya. Jadi mungkin bab 2 kita akan membahas terkait atau menjelaskan nilai-nilai yang menjadi sumber inspirasi karakter kaum nasionalis Minangkabau. Nah, apa hal yang penting kira-kira yang akan kita ungkap di dalam bab ini? Nah, bab 4 juga seperti itu, kan bicara medium. Apa hal-hal penting di dalam bab 4 ini yang akan kita ulas? Nah, ini yang paling harusnya kita urai di dalam ini, ya. Nah, bab 5 itu adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan, ya. Kesimpulannya ini ya selain dari jawaban dari penelitian juga akan memberikan gambaran rencana riset berkelanjutan yang mungkin bisa dilakukan melalui setelah penelitian ini dilakukan, ya. Jadi itu yang mungkin bagi saya ditambahkan untuk sistematika penulisan ini. Saya pikir itu saja. Terakhir nanti saya akan berbicara, saya akan memberi masukan terkait catatan kakinya ini, ya. Jadi ada catatan kakinya yang harus diperbaiki lagi. Baik, itu saja. Sampai ketemu pada paparan selanjutnya.